Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, momen Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka ketika memantau Car Free Day, ya hari Minggu otomatis ya karena di Car Free Day 22 Mei kemarin. Oh, Car Free Day udah ada lagi ya? Sudah ada lagi. Iya. Nah ini menyisakan cerita kan? Oh gitu? Iya. Dan memicu netizen gatal untuk ngomong gitu, untuk komentar gitu. Jadi Gibran mengaku dirinya ini dimarahi ibu-ibu karena memungut sampah di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Wih. Nah ini ada video ini. Oke. Wes, Pak. Kalau udah tinggal ada. Wah, wes, taruh sih. Tinggal ada. Itu dimarahinnya kenapa, Kang? Di video itu nggak kelihatan. Iya. Nah, ketika ditanya kan, ini gara-garanya apa kok bisa dimarahin sama ibu-ibu? Padahal kan mungut sampah bagus ya kan, apalagi acara Car Free Day. Nah, dijawabnya di oleh Gibran, saya kemarin dimarahi ibu-ibu gara-gara titik-titik kata Gibran sambil tidak mau melanjutkan ceritanya. Ya nggak apa-apa, sudahlah, nggak usah dibahas. Oh, jadi Gibran nggak ngomong alasan dimarahinnya apa ya? Tidak bicara. Mungkin gitu. itu hal yang membuat Gibran malu kayaknya. Kalau saya sebutin makin malu katanya. Udahlah, nggak usah dilanjut. Aduh. Ya, menarik Kang. Ketika barusan saya melihat videonya Gibran yang dia dicuekin warganya. Bahkan bukan sekedar dicuekin tapi dianggap aneh gitu. Saya lihat tadi ada perempuan muda gitu kan duduk di trotoar, dia melihat ke arah Gibran. Apa-apaan ini gitu kan, nampak begitu. Nah, ini saya kira kita bisa melihat dalam beberapa sudut pandang. Yang pertama, bagaimana seorang pemimpin wali kota Solo itu bisa tidak dikenali oleh warganya. Kang, pernah nggak di jalanan kita nih yang bukan siapa-siapa jalan, kemudian ada yang menyapa kita, ada yang kenal, pernah nggak Kang? Ada. Pernah ya, berapa kali. Saya pun sama lah, berapa kali. Ini kalau alasannya karena nggak pakai masker kemudian nggak dikenali, rasanya nggak mungkin deh. Kok bisa gitu seorang wali kota nggak dikenali warganya gara-gara masker? Kan masih kelihatan matanya, keningnya, bahkan mungkin rambutnya dan postur tubuhnya. Dan mungkin dia nggak sendirian kan? Nah, dan pasti dia nggak sendirian. Jadi ini perlu dipertanyakan kepemimpinan Gibran kalau sampai tidak dikenali warganya. Anak presiden loh. Kalau nggak wali kota ya udah deh anak presiden loh ini. Sering mengkirim media. Ya udahlah, perspektif satu kita lihat yang salah warganya. Masa sih bisa nggak kenal gitu ya. Perspektif yang kedua, ini untuk tayangan sebuah video pendek ini sama sekali tidak mencitrakan kebaikan dari seorang Gibran. Walaupun tadi dibilang mengut sampah itu baik. Iya. Kenapa? Karena harusnya sutradara di acara itu dia harus belajar dari sutradaranya ketika menyoroti Pak Jokowi saat masuk gorong-gorong, saat masuk pasar, itu kan lumayan nampak natural lah gitu. Kalau yang ini naturalnya itu natural yang kebablasan gitu. Harusnya kan agak-agak disetting, ada satu dua yang menyapa, yang malu misalkan, oh Pak maaf Pak, saya sudah menyampah sembarangan. Itu perspektif yang kedua. Yang ketiga, kalau itu memang betul-betul natural, inilah yang disebut dengan ketiadaannya kewibawaan seorang pemimpin. Tidak adanya kemampuan mempengaruhi lingkungan. Harusnya keberadaan seorang pemimpin itu dia memberikan pengaruh secara langsung. Jadi kalau pemimpin memungut sampah, maka bawahannya dia akan mengikuti, kan gitu kan? Pemimpin itu kan teladan. Kalau teladan baik dia diikuti, kalau teladan buruk dia pun diikuti. Nah ini ada yang kebaikan ini nggak diikuti karena dia tidak bisa memberikan pengaruh kepada lingkungan. Yang berikutnya, tahap berikutnya agak turun sedikit levelnya. Kalau tidak mengikuti, dia harusnya memberikan instruksi. Dia harusnya memberikan arahan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kan dia biasa memberikan arahan di kantor wali kota. Harusnya itu pun sama. Adik-adik, mari kita jaga lingkungan kota Solo ini agar tetap bersih, terjaga dengan baik, jauh dari penyakit. Kita jaga kesehatan.
yuk kita sama-sama ambil sampah kita masing-masing. Itu keren sekali kalau melakukan itu. Kewibawaan seorang pemimpinnya muncul gitu. Ada karisma yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk tindakannya diikuti. Nah ini kalau tidak, artinya orang nggak peduli gitu. Dia tidak dianggap menjadi seorang pemimpin. Dan sayang sekali upaya Gibran untuk maju sebagai minimal gubernur Jawa Tengah ini akan terdegradasi oleh kejadian itu. Ini lawan politiknya nanti akan naikin video itu tuh. Ini masa sih pemimpin seperti ini gitu. Apalagi kalau nanti misalkan kekuatan Pak Jokowi ini semakin meluntur di ujung pemerintahannya. Semakin berat lah untuk Gibran naik menjadi gubernur Jawa Tengah. Apalagi gubernur Jakarta. Kalau secara bahasa tubuh kan dari video yang tadi kita lihat sama-sama itu apa yang bisa dibedahkan? Karena begitu kan naik sepeda ya, naik sepeda langsung turun langsung mengutin sampah gitu, udah habis itu pergi lagi gitu. Ya inilah yang disebut dengan tipe orang pekerja. Kan gambaran itu kan juga muncul pada sosok Pak Jokowi. Ini tipe orang pekerja. Dan kita lihat memang sejarahnya juga Pak Jokowi kan pengusaha mebel yang dia memang turun langsung milih kayu dan segala macam. Nah, bukan tipe orang pemimpin. Jadi kalau tipe orang pekerja bagaimana? Ya begitu, dia datang dia langsung kerja sesuai SOP atau sesuai arahan. Nah kalau tipe pemimpin bagaimana? Ya dia turun kemudian dia menunjukkan kepemimpinannya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan gambarannya. Kalaupun dia ingin tidak menunjukkan diri sebagai seorang wali kota, ya tetap tunjukkan sebagai seorang pemimpin. Atau cara lainnya gini, kalau memang tidak didengar oleh warganya, kan dia punya timnya. Ajak mereka untuk sama-sama. Karena tugas pemimpin itu adalah mengajak. Mengajak pada hal apa? Pada hal kebaikan. Dan ini ada fatu minal iman. Menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, contoh itu yang sedang dilakukan oleh seorang Gibran dengan mengajak. Tadi kalau mengajak masyarakat nggak bisa, ya ajaklah staff-staffnya sama-sama. Nah, kalau penampakannya begini, dari bahasa tubuh, dari bahasa potret atau video yang nampak terserap oleh memori kita, ini menunjukkan dia bekerja sendirian gitu. Dia bekerja single fighter, Superman. Padahal tidak ada Superman, yang ada itu adalah super team. Nah, bagaimana tim itu bisa menjadi super? Kalau pemimpinnya memiliki sense of leadership yang tinggi. Ya tadi, dia punya karisma, dia punya wibawa, dia punya pengaruh dan seterusnya. Ya memang kalau dilihat dari videonya, datang seperti dicuekin gitu kan sama warga. Kalau memang punya wibawa, punya karisma, mungkin akan berdiri ya warga itu ya. Meskipun dia bukan siapa-siapa. Saya kira itu juga yang terkait dengan aura. Aura itu sesuatu yang abstrak, itu bisa menulari lingkungannya. Jadi kalau auranya aura kebaikan, tentu kita pernah merasa lah 1, 2, 3, 4 kejadian, saya belum kenal orang ini, baru saya kenal, bahkan belum ngobrol, tapi kok kerasa ademnya. Nah itu aura gitu. Nah, apalagi kalau sudah ngobrol, sudah berdiskusi, auranya makin nampak, makin terasa.